Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sintawandani dengan nomor NIM 240102040 kelas 3A. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Akhlak Tasawuf, yang mana saya akan menjelaskan hasil rangkuman dan video dari teman saya. Di sini teman saya menjelaskan ada beberapa bab ya, dan yang saya akan jelaskan yaitu bab Noe-Sufisme. Yang pertama, jadi bab Noe-Sufisme bab ini membahas transformasi tasawuf dalam konteks modern dan kontemporer, dikenal sebagai Noe-Sufisme. Fokus utamanya adalah bagaimana ajaran dan praktik Sufisme beradaptasi dengan tantangan zaman modern, baik secara spiritual maupun sosial. Yang pertama ada Sufisme kontemporer, yaitu adalah menyoroti bagaimana tasawuf berkembang dalam masyarakat modern. Terus ada juga menekan nilai-nilai universal seperti cinta, toleransi, dan kedamaian. Terus seperti sering dikaitkan dengan gerakan spiritual lintas agama dan budaya. Terus yang kedua ada Sufisme ortodoks, yaitu Sufisme ortodoks ini merujuk pada bentuk tasawuf yang tetap berpegang teguh pada ajaran klasik dan ortodoks, dan menjaga kemurnian praktik dan tarekat dan metode spiritual tradisional. Dan yang ketiga ada Sufisme modern, yaitu menghubungkan ajaran tasawuf dengan pendekatan psikologi, filsafat, dan bahkan sains. Digunakan sebagai metode pengembangan diri dan terapi spiritual. Dan yang keempat ada Sufisme dan harapan, yaitu menekankan peran tasawuf sebagai sumber harapan dan ketenangan di tengah krisis kehidupan modern. Dan Sufisme dilihat sebagai jalan untuk menemukan makna hidup dan kedamaian batin. Selanjutnya itu ada bab sekitar tarekat. Bab ini membahas aspek-aspek penting dalam praktik tarekat, yaitu jalan spiritual dalam tasawuf yang menekankan pembinaan jiwa melalui bimbingan guru dan ritual tertentu. Yang pertama, korelasi tarekat dan tasawuf, menjelaskan hubungan erat antara tarekat sebagai metode dan tasawuf sebagai tujuan spiritual. Tarekat menjadi sarana untuk mencapai makom-makom spiritual dan tasawuf. Yang kedua ada kode etik tarekat, menguraikan aturan moral dan spiritual yang harus dipatuhi oleh para pengikut tarekat. Terus menekankan adab terhadap guru, mursyid, sesama murid, dan terhadap Allah. Yang ketiga, wasilah dan rabitoh. Wasilah adalah perantara spiritual menuju Tuhan, bisa berupa guru atau amalan. Rabitoh adalah ikatan batin antara murid dan guru sebagai bentuk koneksi spiritual. Yang keempat, suluk dalam tarekat. Suluk adalah proses perjalanan spiritual yang dijalani oleh murid terdekat, melibatkan latihan-latihan robani seperti zikir, khalat, dan mujahadah untuk menyucikan jiwa. Selanjutnya ada bab Noe-Sufisme. Bab ini mengupas perkembangan tasawuf dalam konteks modern yang dikenal sebagai Noe-Sufisme. Fokusnya adalah pada pembaruan ajaran tasawuf agar relevan dengan tantangan zaman kontemporer. Yang pertama, pendahuluan, yaitu menyajikan latar belakang munculnya Noe-Sufisme sebagai respon terhadap modernitas dan globalisasi. Yang kedua ada Sufisme awal, yaitu mengulas bentuk tasawuf klasik yang menekankan kesederhanaan, cinta, Tuhan, dan pengendalian diri. Yang ketiga, Sufisme ortodoks, yaitu menjelaskan tasawuf yang tetap berpegang pada ajaran tradisional tarekat dan formal. Yang keempat, Sufisme teosofi, yaitu meningkatkan tasawuf dengan pemikiran filsafat dan teosofi, menekankan aspek metafisika dan universalitas spiritual. Yang kelima, Noe-Sufisme, yaitu merupakan bentuk tasawuf yang lebih terbuka, inklusif, dan adaptif terhadap isu-isu sosial politik dan budaya. Tidak selalu terikat pada tarekat formal, tetapi tetap menekankan nilai-nilai spiritual. Dan yang keenam yaitu Noe-Sufisme, yaitu menekankan spiritualitas aktif, keterlibatan sosial, toleransi antar agama, dan pendekatan rasional.
menggabungkan tasawuf dengan pendidikan, psikologi, dan pembangunan masyarakat. Dan yang ketujuh, gagasan dan harapan. Noe-Sufisme diharapkan menjadi jalan spiritual yang relevan bagi generasi modern, menawarkan harapan akan kehidupan yang lebih bermakna, damai, dan berkeadilan. Itulah rangkuman dari teman saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.